Halo semuanya, saya Carmelia Sandalivia dengan NPM Akhir 261. Di sini saya akan melakukan interview atau wawancara mengenai sosok model sukses untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Dan di sini saya sudah bersama ayah saya. Silakan untuk memperkenalkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan, orang tua dari Carmelia Sandalivia. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin boleh dijelaskan sekarang ini usaha apa yang sedang dilakukan gitu. Ya, kegiatan saat ini alhamdulillah saya pribadi sedang mengelola sebuah usaha ya. Usaha di bidang garment dan clothingan gitu. Oh, oke. Usahanya kan tadi di bidang clothing dan garment dan menurut saya sendiri kan bisa dikatakan itu tuh sebagai usaha yang sukses lah ya, karena ya yang pertama bisa menghidupi keluarganya gitu, terus yang kedua juga salah satunya bisa membayar uang sekolah gitu ya, istilahnya UKT untuk saya kuliah gitu. Nah, pertanyaannya di sini, ayah sendiri nih sekarang bisa sukses sebagai tadi usaha di bidang clothing dan garment ini, bisa diceritakan nggak awal mulanya itu kenapa memilih bidang ini? Ya sebenarnya kan ini jauh sekali dari latar belakang pendidikan. Cuman tidak ada salahnya kalau kita ingin mencapai kesuksesan itu harus coba berani mencoba ya. Belajar berani mencoba, tidak pernah takut gagal, terus mencoba gitu. Awalnya sih ragu-ragu. Bahkan banyak sekali gitu kan tantangan atau rintangan, hambatan. Tapi ya asal kita konsisten, kita terus gitu kan mencoba, apalagi kita menganggap bahwa satu yang kita lakukan itu adalah sebagai hobi, maka akan sangat dinikmati gitu ya. Itu. Berarti walaupun latar belakang pendidikannya nggak sejalan dengan Ya. usaha yang sekarang, berarti masih apa ya, mau dilakukan tuh karena hobi gitu. Iya. Ya salah satunya hobi juga gitu kan. Kemudian juga perkembangan ya. Perkembangan kita harus bisa memilih bisnis apa sih sebenarnya sedang tren gitu kan. Kenapa kita tidak ikut mencoba gitu ya. Kalau kita bisa, kenapa orang lain juga bisa, kenapa kita juga tidak gitu kan. Ya kita terus mencoba saja, jangan merasa takut gagal atau saya tidak bisa gitu kan. Semua orang saya yakin bisa gitu. Oke, berarti untuk perjalanannya sendiri itu berangkat dari tadi hobi sama ngelihat orang lain juga bisa, kenapa Ya, kita nggak coba aja gitu. Nah, terus tadi juga sempat dimention terkait ada aja masalah atau kendalanya. ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan gitu apa aja masalah dan kendala yang sudah ditemukan selama menjadi usaha gitu, berwirausaha gitu. Iya, sebenarnya kan proses perjalanan menuju kesuksesan itu kan sifatnya tidak instan. Saya yakin lah perjalanan itu kan butuh proses yang panjang. Bahkan kita juga sempat merasa diremehkan oleh orang lain gitu, oleh teman terdekat atau seperti apapun. Tapi ya kita harus yakin pada diri sendiri gitu kan. Ya kita harus punya istilahnya optimisme. Kita harus yakin pada diri sendiri, optimis itu harus gitu kan. Yang terpenting adalah kita harus terus konsisten saja gitu ya. Itu mungkin. Oke, tadi kan menyinggung masalah konsisten gitu ya, sama optimisme. Mungkin boleh dijelaskan lagi nggak kira-kira ada nilai-nilai atau prinsip khusus gitu yang bisa mendukung kekonsistenan usahanya dari ayah sendiri gitu. Ya nilainya itu kan jelas bahwa kita harus punya rasa percaya diri gitu kan. Kita harus yakin dengan kemampuan kita sendiri. Kalau misalnya orang lain meremehkan kita, yaitu hal-hal yang biasa buat kita gitu kan. Tapi jangan dianggap bahwa kita terpengaruh dengan perkataan-perkataan seperti itu gitu kan. Bagaimana kita harus bisa jujur pada diri sendiri, tidak merasa berbohong kepada diri sendiri gitu kan. Insya Allah proses itu untuk mencapai kesuksesan itu saya yakin ya tetap itu akan datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain gitu ya. Itu sih salah satunya gitu nilainya, itu mungkin. Ya, berarti yang paling inti itu nilai atau prinsip yang dipegang adalah optimis dan percaya diri. Dan satu lagi mungkin kejujuran ya. Kalau prinsip saya sebenarnya lebih baik salah daripada kita bohong gitu kan.
Kejujuran itu bagaimana orang lain bisa mempercayai kita kalau kita istilahnya tidak bisa memegang kepercayaan itu. Itu mungkin salah satunya. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Untuk menjadi wirausahawan yang sesukses sekarang gitu ya. Mhm. Mungkin tahu nggak kira-kira kemampuan atau keterampilan apa yang perlu dimiliki? Ya, ya sebenarnya keterampilan itu kan bukan hanya masalah teknis atau akademis gitu kan. Kita juga harus bisa untuk keterampilan itu dalam hal soft skill, terutama dari hal komunikasi. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain, bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan orang lain gitu kan. Itu sangat penting sekali. Termasuk juga bagaimana kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Jangan merasa bahwa kita teknologi ini sudah jauh gitu kan, kita tertinggal. Anggaplah sekarang itu muncul bagaimana ada banyaknya AI, teknologi AI. Itu orang akan melihat bahwa wah, ini kita akan tergantikan oleh AI. Tidak. Justru kita harus bisa mensejajarkan dengan AI dan kita harus bisa mengendalikan AI. Itu salah satunya gitu kan di bidang teknologi. Jadi intinya bahwa wawasan itu kita harus terus belajar sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada dan semakin pesat gitu ya. Jangan sampai tertinggal gitu ya. Itu saja. Oke, berarti selanjutnya ada lagi nggak tips and trick untuk mengasah atau menyiapkan keterampilan atau kemampuan yang tadi yang diperlukan gitu? Ya yang diperlukan sebenarnya kan disiplin gitu kan, disiplin dan tidak mudah menyerah gitu kan. Karena bagaimanapun gitu kan soft skill itu akan semakin kuat. Ibaratnya gini gitu kan, kita berlatih otot tiap hari, insya Allah otot itu akan kuat. Sama halnya dengan soft skill. Di saat kita tinggalkan soft skill itu gitu kan, setelah kita menguasai tapi kita tinggalkan, maka lambat laun juga kita akan lupa. Makanya harus membiasakan diri gitu kan. Soft skill itu sangat penting buat kita gitu kan. Selain akademis, jelas itu penunjang juga gitu kan. Kita harus berimbang gitu kan, itu ke arah sana. Terutama kepada anak saya juga, ya ini akademik ini juga harus terus gitu kan, berbanding lurus gitu kan. Tapi tidak melupakan juga kita soft skill misalnya ikuti pelatihan public speaking atau segala macam gitu, itu sangat penting untuk ke depan gitu mungkin. Oke, tadi kan berbicara terkait kemampuan gitu ya sama keterampilan, terus cara Ya. mengasahnya juga. Mungkin selanjutnya terkait sikap gitu, kira-kira sikap apa aja sih yang diperlukan sebagai untuk orang yang Ya. berwirausaha gitu? Ya satu hal mungkin kita jangan merasa sombong ya. Itu mungkin yang sering kita lupa gitu kan. Bahwa kita sudah mencapai satu kesuksesan gitu kan. Justru kita harus rendah hati. Di saat kita rendah hati, insya Allah rekan-rekan yang ada di sekeliling kita juga akan mendukung kita. Tapi di saat kita arogan, kita merasa sombong, merasa bisa atau segala macam, mungkin lingkungan kita juga akan menjauhi, gitu kan? Kita mencari bagaimana gitu kan, di saat kita sukses, rendah hati dan bermanfaat bagi orang lain, insya Allah kesuksesan kita akan mendapatkan keberkahan. Oke, Gitu. next ya untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Ya. bisa sesukses sekarang gitu, kira-kira butuh sistem atau lingkungan yang seperti apa gitu untuk mendukung jalannya usaha tersebut? Ya salah satunya hal yang paling penting adalah keluarga. Lingkungan itu adalah keluarga yang paling utama. Kemudian juga komunitas, rekan-rekan satu circle lah gitu anggapnya gitu kan, itu harus ada pada orang-orang yang positif. Karena positif itu jelas akan menular. Aura kita juga akan positif gitu kan. Kita hindarilah gitu kan kepada circle-circle yang ya setidaknya menjadi toksik. Toksik itu gitu kan jelas akan mudah gitu kan menular gitu kan dibandingkan hal-hal positif. Ibaratnya Carmelia atau Desan gitu kan berada di atas, orang akan mudah menarik ke bawah. Tapi Carmelia sulit untuk akan menarik rekan-rekan yang toksik itu naik ke atas gitu kan. Ya itu ya, paham kan ya maksudnya gitu. Tuh. Oke, tadi kan salah satu sistem atau lingkungan yang dibutuhkan itu dari keluarga gitu ya sama komunitas. Betul. Nah, mungkin kalau ngomong-ngomong terkait komunitas, kira-kira komunitas apa sih yang diikutin dan mungkin boleh dikasih contoh kegiatan apa sih yang bisa mendukung lingkungannya menjadi positif tadi gitu.
Ya banyak hal sebenarnya manfaat kita untuk bersosialisasi atau mengikuti komunitas atau himpunan atau perkumpulan segala macam gitu kan. Salah satunya adalah kita bisa mendapatkan informasi-informasi gitu kan yang sangat bermanfaat buat kita. Entahlah informasi di saat Karmelia atau desa ini ada informasi-informasi tentang pendidikan tinggi, tentang beasiswa, atau tentang misalnya satu pekerjaan gitu kan, itu prospekan-prospekan ke depan juga itu akan sangat bermanfaat. Dan saya sendiri juga alhamdulillah gitu kan tetap aktif di beberapa komunitas gitu kan. Salah satunya mungkin karena saya angkatan 93 ada komunitas Legend ya. Komunitas Legend, dan justru itu ternyata sangat mendukung sekali gitu kan dengan aktivitas atau kegiatan pekerjaan saya pribadi gitu kan. Itu mungkin. Oke, selanjutnya kan dari tadi itu sudah membahas tentang lapangannya gitu, kayak gimana lingkungannya, gimana sikapnya dan nilai-nilai prinsip gitu dalam diri sendiri. Nah, selanjutnya itu pertanyaannya mengenai nilai spiritualisme gitu. Nah, kira-kira dari ayah sendiri nih, kenapa sih Tuhan ini bisa ngasih kesuksesan seperti sekarang? Mungkin kan jalannya juga nggak mudah tadi, apalagi dari latar pendidikan yang berbeda gitu. Nah, kok bisa sih mau untuk mencoba jadi berwirausaha gitu? Ya kita yang pertama dan sangat gitu kan, sangat ini pesan gitu kan buat anak saya juga, harus yakin gitu kan bahwa Tuhan itu tidak diam, Tuhan itu bekerja gitu kan. Selagi kita tidak mudah menyerah, tidak putus asa, insya Allah apa yang akan kita lakukan, rencana apa yang akan kita lakukan, tetap kita harus menyerahkan diri. Tapi dalam arti menyerahkan diri itu bukan putus asa atau pasrah. Tetap kita terus bekerja keras, tidak mudah menyerah. Kita tidak tahu hari ini mungkin gagal gitu kan, mungkin minggu depan, jika tidak minggu ini mungkin bulan depan. Itu kan mungkin ada lirik lagu seperti itu kan. Nah kita harus yakin itu. Di saat kita misalnya 1 hari, 2 hari kita gagal, apakah kita tahu besoknya itu akan sukses? Gitu ya. Makanya itu jangan sampai mudah menyerah. Siapa tahu besoknya ternyata kita diberikan kesuksesan, tapi karena kita sudah putus asa gitu kan, akhirnya ya kesuksesan itu tidak akan datang gitu kan. Itu kuncinya. Kita harus yakin aja itu kepada bahwa Tuhan itu tetap bekerja, alam semesta itu juga tetap akan bekerja. Bagaimana mindset kita bisa berjalan gitu kan. Kita harus yakin. Kalau desa misalnya sukses, bukan harus sukses, saya sukses gitu kan. Jangan mungkin saya sukses, mudah-mudahan saya sukses. Jangan seperti itu gitu kan. Barunya saya akan sukses, saya sukses gitu kan gitu. Ya, gitu. Oke, mungkin intinya selalu percaya gitu ya, dan Harus yakin gitu yakin. kalau misalkan Allah itu akan Betul. membantu gitu, dan pastinya akan menjalankan kita ke sesuatu yang positif, yang baik. Betul. Gitu ya. Oke, sebetulnya pertanyaannya cukup segitu aja gitu, dan semuanya udah dijawab dengan baik gitu dan informatif sekali. Mungkin terakhir, apakah ada closing statement gitu dari ayah sendiri sebagai seorang wirausahawan gitu? Ya simpel saja ya statementnya, bukan di sini saja, di komunitas pun saya sering mengemukakan singkat bahwa jangan cuma ya istilahnya jangan cuma memunculkan nama, tapi bagaimana kita bisa mengukir nama gitu kan. Itu sih salah satunya. Kita harus memberikan yang terbaik buat lingkungan gitu kan, harus maslahat, keberkahan insya Allah akan kita dapat. Itu saja mungkin. Oke, mungkin bisa dicatat sama teman-teman semua ya tadi tentang closing statement yang ayah saya berikan gitu. Makasih atas ini meluangkan waktunya untuk di interview, untuk memenuhi tugas. Oke, untuk teman-teman semua, makasih juga udah melihat dan menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.